Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih atas kehadirannya di Google Meet kali ini. Tadi kalian sudah sempat ngisi absen yang di Classroom nopo dereng? Sudah, Bu. Sudah, pintar. Oke. Hari ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pintar. Keberapa? Ada yang tahu keberapa? Ke-93. Oh, pintar, Yeremia. Ke-93. Sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa dulu, nggih. On mix semuanya. Rabbi Syrahli sama Raditubila. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fadlan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mohon berdoa selesai. Terima kasih. Saya panggil nggih namanya. Nanti kalau sudah siap belajar bilang siap belajar nggih. Bisa dimengerti 8G? Bisa. Oke, pinter. Bentar. Rodli. Siap belajar. Pintar. Chelsea. Siap belajar. Pintar. Safira. Siap belajar. Pintar. Nanda. Siap belajar. Pintar. Yeremia. Siap belajar. Pintar. Rani. Siap belajar. Semangat, pintar. Nisa. Siap belajar. Pintar. Jasinda. Siap belajar. Pintar. Dinar. Siap belajar. Pintar. Akasha. Siap belajar. Pintar. Ludira. Siap belajar. Pintar. Yoga. Siap belajar. Pintar. Fekiza. Siap belajar. Wih, pintar, semangat ya. Hendy. Siap belajar. Pintar, semangat. Anissa. Siap belajar. Pintar. Zian. Siap belajar. Pintar. Sultan. Siap belajar. Pintar. Pun mondot buku, Tan. Tan, Sultan. Pun mondot buku. Tak dereng. 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 Nanti pundut nggih sampean nggih. 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 Tolong on cam semuanya nggih. Pintar. Ayo yang lainnya. Ayo yang lainnya on cam. Sultan, Zian, Anissa, Fakiza. Minta tolong on cam. Nah, pintar. Pun layarnya kelihatan nggih? Kelihatan. Kelihatan. Halo Johan. Kedengaran Johan? Nggih. Siap belajar ya, Johan nggih. Johan.
Oke. Bentar. Pun di layar ada tulisannya? Ada. Sudah. Oke. Sebelumnya selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke 93. 93. 93. Tagline-nya apa? Tagline Hari Sumpah Pemuda yang di hashtag ini loh. Bersatu Nopo. bangkit dan Bersatu, bangkit, tumbuh. dan Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Jadi tagline Sumpah Pemuda yang ke-93, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Saman sebagai pemuda Indonesia harusnya seperti itu, nggih. Sama-sama bersatu, bangkit, dan tumbuh sama-sama. Selanjutnya, kita baca Sumpah Pemuda sama-sama. Sudah on cam semuanya? Sampun. Sampun. On mic juga, nggih. Tolong on mic juga. Nggih. Pun siap? Siap. Sudah siap? 8G. Halo, 8G sudah siap? Siap. Oh, pinter. Lah ngono rek, semangat rek. Nah, kita baca sama-sama nggih. Sumpah Pemuda. Pemuda. Oke. Pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kami Kami putra Indonesia. Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami Dua. putra Kami putra yang satu Indonesia. Ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ketiga, Indonesia. Bon, terima kasih. Jangan lupa itu 3 sumpah yang telah kalian baca. Nggih. Jadi sebagai pemuda jangan lupa ketiga sumpah yang telah kalian bacakan barusan. Bukan cuma dibaca tapi juga Hafalkan. dihafalkan. Ya wes. Selain dibaca Dilaksanakan. dan dihafalkan Dilaksanakan. dilaksanakan, dipraktekkan ya. Tadi kan yang absen hari ini kan saya minta ngisi pertanyaan ya. G. Oke. Tentang kontribusi yang akan kalian lakukan untuk siapa? Indonesia. Indonesia. Cinta Indonesia ta mboten? Nggih. Nggih. Barangkali ada yang mau mengatakan kira-kira kontribusi apa yang mau dilakukan untuk Indonesia 8G? Ada poinnya. Meningkatkan literasi. Namanya Sinten? Akasha. Akasha, silakan Akasha. Kira-kira kontribusinya apa untuk Indonesia? Halo, Akasha? Halo, Akasha? Bisa dengar? Oke. Kira-kira kontribusinya apa Akasha maunya untuk Indonesia? Mendukung produk lokal Indonesia. Mendukung Produk lokal. produk lokal Indonesia. Berarti bagaimana kalau mendukung produk lokal Indonesia? Maksud dari mendukung itu berarti bagaimana? Membeli barang dari Indonesia. Pinter, membeli barang buatan Indonesia. Sinten nih barusan? Johan Saputra, Bu. Johan Saputra. Pon, ada yang mau mengutarakan pendapatnya lagi tentang kontribusinya untuk Indonesia?
Ada Siapa namanya? Yeremia Septi Rahayu. Yeremia. Silakan Yeremia. Dengan menggunakan media sosial atau internet dengan baik. Menggunakan media sosial atau internet dengan baik. Contohnya bagaimana Yeremia? Tidak menyebarkan berita hoax. Pinter. Tidak menyebarkan berita hoax. Berita hoax itu yang bagaimana? Kira-kira ada yang tahu? Berita hoax itu yang bagaimana sih? Berita yang tidak benar adanya. Berita yang tidak benar adanya. Jadi kalau semisal dapat berita harus di cross check dulu kebenarannya ya. Tidak boleh langsung Sebar. disebar, pinter. Ada lagi yang mau mengatakan pendapatnya tentang kontribusinya untuk Indonesia. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sinten? Safira. Safira. Contohnya bagaimana Safira? Menjaga kedamaian dengan sikap saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama, antar suku dan bangsa maupun antar budaya. Oke, jadi yang perlu digarisbawahi adalah sikap toleransi. Oke. Setiap individu itu berbeda. Ngeten nggih, maksudnya nggih. Setiap individu itu berbeda. Kadang misalnya beda napa yang dari Safira tadi beda Agama. agama. Terus bisa beda Suku. budaya dan seterusnya. Seperti semboyan negara kita napa Bhinneka Tunggal Tunggal Ika. Ika. Artinya napa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Pintar. Ada lagi yang mau mengutarakan pendapatnya? Barangkali. Yang laki-laki belum kok ya. Yang Johan tadi kan nambahkan pendapatnya Akasya. Barangkali yang laki-laki. Ayo berani berpendapat. Halo, 8G, yang laki-laki. Halo. Jangan angkat tangan, enggak kelihatan di layar kalau bagi layar. Halo, 8G, yang laki-laki ada yang mau berpendapat? Iya, Bu. Napa? Sinten? Namanya yang mau berpendapat, yang laki-laki? Halo. Kalau mau berpendapat jangan di dalam hati, nggih, diutarakan, nggih, ndak kedengeran soalnya kalau dalam hati ya. Halo. 8G. Nggih. Lah iku iso muni nggih. Sinten niku wau? Johan, Bu. Johan, ya wes. Johan silakan Johan, barangkali mau berpendapat Johan. Nggih. Memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Oh, memajukan Indonesia dengan menjadi relawan. Relawan itu dibayar ta mboten, Johan? Mboten. Mboten. Contohnya bagaimana jadi relawan apa, Johan? Mengikuti lomba. Mengikuti lomba. Lomba apa? Contohnya misalnya. Lomba literasi. Lomba literasi. Johan kemarin ikut. Nggih. Nggih, pintar ya wes. Kalau relawan itu sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Kalau lomba itu kan semacam kompetisi. Ya. Jadi mungkin bisa disempurnakan jawabannya. Jadi bukan kalau misalnya contohnya tadi kan mengikuti lomba. Berarti bisa diganti misalnya ikut dalam berbagai kompetisi.
Isi. Jadi kalau relawan itu misalnya contohnya kalau sampean ada bencana banjir tak apa itu ikut Bantu. ikut bantu itu namanya Relawan. relawan. Ayo ada lagi yang laki-laki selain Johan, pinter Mang Johan. Ayo berani berpendapat, tidak ada yang salah dengan pendapat. Halo, yang laki-laki, apa cuma Johan yang bergabung? Anda Ada lagi. Sinten namanya? Halo, 8G, yang laki-laki. halo Halo, Sinten barusan? Andanu. Andanu. Oh, Andanu baru gabung ya, mantap absen enggak ada Andanu. Siap ya Andanu ya belajar ya. Halo, Danu. Halo. Nggih. Dan bagaimana kira-kira pendapatmu Dan? Kontribusi apa yang bisa dilakukan? Kontribusi apa yang bisa sampean lakukan untuk Indonesia sebagai pemuda? Patah-patah Bu suaranya Bu. Patah-patah. Tak ulang ya. Kontribusi apa yang bisa sampean lakukan untuk Indonesia sebagai pemuda? Berjuang Bu. Berjuang. Contohnya bagaimana? Berjuang dalam hal apa Dan? Membela negara. Membela negara. Piye sampean berjuangnya membela negara Dan? Ya buatan piye Bu. Mboten piye-piye. Nah, contohnya membela negara itu bagaimana sih contoh membela negara? Contoh membela negara. Contoh dari tindakan membela negara. Misalnya halo, tidak melakukan kenakalan. Oh ya wes, tidak melakukan kenakalan itu contoh yang sederhana nggih, tidak melakukan kenakalan. Nggih. Pun pinter Danu. Sudah enggak ada lagi 8G yang mau berpendapat? Ada, silakan. Aktif dalam kegiatan sosial. Aktif dalam kegiatan sosial. Namanya sinten? Muhammad Rodli. Rodli. Contohnya apa Rodli kira-kira? Memberikan dukungan materi dalam bentuk sumbangan. Memberikan dukungan materi dalam bentuk sumbangan. Pinter. Pun enggak ada lagi yang mau berpendapat? 8G tentang Sumpah Pemuda atau kontribusi sampean untuk Indonesia. Halo, sudah enggak ada lagi? Halo, sampun. Sampun, ya wes, dicukupkan tentang peringatan Sumpah Pemuda. Tagline-nya apa? Silahkan diucapkan sama-sama tagline Sumpah Pemuda ke-93. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ya wes. Bersatu, bangkit, dan tumbuh. Semangat nggih semuanya nggih. Bismillah. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran. Hari ini kita akan belajar materi di bab 4 tentang Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Pinter. Kelihatan nggih di layar? Nggih. Apa kurang besar? Enggak? Boten.
Betul. Sistem pencernaan manusia. Ada yang mau baca? Kula Bu, Namanya Sinten? Rani. Rani. Ayo Ran. Pernahkah kamu merasa lapar ketika kamu belajar di sekolah? Saat kamu lapar, apa yang akan kamu lakukan ketika beristirahat berbunyi? Mungkin kamu akan pergi ke kantin dan membeli makanan untuk kamu makan sehingga rasa laparmu hilang. Setelah itu, kamu siap mengikuti pelajaran lagi. Menurutmu, mengapa kita butuh makan? Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Ingin tahu jawabannya? Ayo kita pelajari materi dengan penuh semangat. Nah, dengan penuh semangat. Semangat 8G. Semangat. Semangat. Di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, menurutmu mengapa kita butuh makan? Ada yang mau berpendapat? Mengapa sih kita butuh makan? Karena makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Pintar. Siapa namanya? Yeremia. Yeremia. Pintar. Jadi kita butuh makan karena makan itu merupakan sumber Energi. Energi. Oke. Ada yang mau berpendapat lagi mengapa kita butuh makan? Untuk menghasilkan kekuatan. Menghasilkan kekuatan. Kekuatan itu sama dengan energi. Tidak apa-apa. Siapa yang jawab barusan? Rani. Rani. Yang lain barangkali? Selain untuk energi atau kekuatan? Butuh makan untuk apa sih? Untuk bertahan hidup. Bertahan hidup. Siapa yang jawab barusan? Safira. Safira. Ada lagi selain untuk bertahan hidup? Halo, 8G barangkali ada yang punya jawaban lagi? Halo? Sudah enggak ada? Sampun. Sampun. Jadi nanti untuk selengkapnya kita pelajari di bab ini, nggih. Kemudian saya Nggih. sedikit singgung yang jawaban dari Safira tadi. Safira kan mengatakan untuk bertahan hidup. Jadi di pelajaran sampean kelas 7 dulu, sampean kan juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Masih ingat? Iya. Oke. Salah satu cirinya adalah butuh Makanan. makan dan minum. Jadi kalau dikatakan makhluk hidup jika dia Makan dan minum. makan dan butuh makan dan minum. Kemudian pertanyaan yang kedua. Apa sebenarnya yang dikandung dalam makanan sehingga setelah memakannya kita dapat melakukan berbagai aktivitas? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Apa yang sebenarnya dikandung dalam makanan itu? Karbohidrat. Karbohidrat. Siapa yang jawab barusan berjamaah? Muhammad Rodli. Jasinda sama Rodli. Sebentar. Rodli, Jasinda. Pinter pun. Jadi salah satu kandungan makanan itu karbohidrat. Terdapat di mana? Biasanya karbohidrat. Nggak usah takut salah, di mana kira-kira karbohidrat biasanya? Nasi. Nasi. Sinten yang jawab? Muhammad Rodli. Rodri. Sama satunya tadi yang mau jawab perempuan sepertinya. Barangkali jawab selain nasi. Safira, di mana Safira? Halo, Safira, di mana?
Selain nasi, barangkali ada jawaban lain, Safira? Bubur. Bubur. Bahan dasarnya sama nggih sebenarnya nggih. Bubur napa niki? Jagung. Umbi-umbian. Nggih. Yang jawab bubur nih Mas sinten? Rani. Rani. Yang jawab jagung. Muhammad Rodri. Rodli. Yang jawab umbi-umbian. Safira Eka. Safira. Pintar. Kita lanjutkan nggih. Halaman selanjutnya. Ada yang mau baca? Halo, 8G cuma membaca. Ada yang membaca? Saya Bu. Nggih, sinten? Yeremia. Yeremia. Selain Yeremia wis banyak bintang, tanda plus-plusnya. Barangkali yang lain yang mau membaca. Saya. Namanya Saya sinten? Bu. Nama sinten? Nanda. Nanda. Silahkan Nanda. Maha besar Tuhan yang telah memberikan negara kita sumber daya alam yang melimpah. Indonesia merupakan negara agraris yang sangat subur serta memiliki potensi alam yang luar biasa. Berbagai jenis tumbuhan sebagai penyedia makanan pokok bagi manusia dapat dengan mudah kamu temukan seperti padi, jagung, sagu, dan berbagai macam umbi. Bahan-bahan pokok ini berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang merupakan pemasok energi utama tubuhmu. Selain itu, berbagai jenis buah-buahan dan sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral juga tumbuh subur di sekitar kita. Nggih, pohon pintar. Terima kasih Nanda. Nggih, Bu. Nggih. Jadi luar biasa ya Tuhan itu ya, menciptakan makanan yang bermacam-macam. Ya. Harus disyukuri banyak sekali varian atau pilihan makanan yang ada di Indonesia khususnya. Nah, di sini ada tulisan negara agraris. Oke, sebagai wujud rasa syukur kita biasanya berucap napa kalau yang Islam? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau dalam bentuk tindakan, kira-kira bagaimana? Sujud syukur. Sujud syukur. Atau misalnya contoh lainnya, ketika sampean makan, sebaiknya itu Habiskan. dihabiskan. Nggih, jangan ada Sisa. Nah, itu juga wujud rasa syukur. Nggih, kasihan juga ya petaninya panas-panas, nandur pari ya. Sampean maem, lah nggih, sampean maem gak dientekno ya, digua sisane. Ya, jadi wujud rasa syukur selain berucap hamdalah tadi bisa juga napa? Ketika makan sebaiknya dihabiskan, pintar. Negara ini ada tulisan negara agraris. Negara agraris itu yang bagaimana sih? Negara yang mengutamakan sektor pertanian. Pintar. Penduduknya biasanya bekerja sebagian besar dalam sektor pertanian. Pintar. Jadi di Indonesia ini juga banyak sekali varian dari makanan pokok seperti padi, jagung, sagu, umbi. Nah, ini contoh makanan sebagai napa? Karbohidrat. Sumber karbohidrat yang merupakan pemasok energi. Jadi betul yang pertama tadi. Nah, selain apa? Karbohidrat juga tumbuh jenis makanan lain. Kandungannya apa? Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral terdapat pada Buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. buah-buahan dan tumbuhannya contohnya sayur. Sayur-sayuran. Saman seneng maem buah mbek sayur ta mboten? Nggih. Pinter. Makanya sehat-sehat ya, pinter-pinter. Pun, paragraf kedua ada yang mau membacakan? Cuma baca. Saya. Namanya sinten? Jasinda. Ya wis silakan Jasinda.
Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika kamu tidak makan selama sehari saja. Tentu tubuhmu akan lemas dan tidak berenergi. Begitu penting peran makanan. Oleh karena itu, kamu harus tahu apa saja jenis makanan dan kandungan gizi di dalamnya. Sebagai peserta didik yang belajar IPA, kamu juga harus tahu bagaimana makanan-makanan tersebut dicerna dalam tubuhmu serta apa saja makanan yang baik untuk tubuhmu. Untuk mengetahui semua itu, ayo pelajari materi ini dengan cermat. Oke, jadi terima kasih Jacinda. Jadi selain kita belajar kandungan apa yang terdapat pada makanan, kita juga belajar tentang sistem pencernaan yang ada pada tubuh kita. Kalian sudah pernah nggih dulu nggih barangkali pas SD bab sistem pencernaan? Pernah. Barangkali ada yang mau menyebutkan sistem pencernaan dimulai dari mana? Seingatnya. Mulut. Yang jawab barusan? Rodli. Terus setelah mulut? Kerongkongan. Kerongkongan. Yang perempuan siapa namanya yang jawab barusan? Jacinda. Oke. Terus? Barangkali? Setelah kerongkongan? Lupa. Lambung. Siapa yang jawab? Chelsea, pintar. Setelah lambung kemana? Pankreas. Usus ya. Terus yang jawab barusan sinten? Johan. Terus terakhir ke Usus besar. usus secara umum, gengken detailnya nanti. Setelah usus? Anus, pintar. Yang jawab? Muhammad Rodli. Sekarang masuk ke nutrisi. Bentar. Nah, ini ada aktivitas 4.1. Halaman 157. Kegiatannya bagaimana ini? Mengidentifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Oke, identifikasi bahan makanan pada produk kemasan. Di rumah kan banyak kan, nggih, makanan kemasan kira-kira? Nggih. Oke, misalnya di sini dicontohkan kemasan Mie instan. Ada yang pernah tidak makan mie instan? Tidak. Tidak semuanya pernah nggih berarti makan mie instan nggih. Jadi di sini yang diperlukan kemasan dari mie instan. Kemudian karena kita belajar dari rumah, dikerjakan sendiri bisa nggih? Apa perlu kelompok? Kelompok aja, Bu. Kelompok. Tapi yang nutrisi tadi maksudnya ngerti nggih? Kandungan yang ada pada produk makanan seperti karbohidrat, zat besi. Ngoten niku lho yang dimaksud. Ngerti nggih? Nggih. Soalnya tadi kan saya lompati langsung ke aktivitas 4.1. Kelompoknya berapa orang? 6. 6. Kakek jamaah rek 6. 4. 4 kira-kira setuju apa enggak kalau 4? 8G? Setuju. Ya wes 4 orang. Ditentukan apa milih sendiri? Ditentukan. Ditentukan. Nggih. Ikhlas.
Ikhlas. Ikhlas. Ya wis, nanti insya Allah pembagian kelompoknya saya share di grup nggih. 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 Tapi tidak boleh protes loh nggih. 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 Tentang protes grundel. Kemudian yang nomor 2 berarti satu kelompok 4 orang. Yang nomor 1 tadi. Nomor 2 amati bagian komposisi bahan makanan yang ada pada produk yang kamu bawa. Berarti nanti per kelompok itu menentukan satu produk mie instan. Terserah nggih, punya brandnya siapa. Kemudian yang ketiga menulis bahan apa saja yang menyusun produk tersebut. Nggih, yang ada di komposisi biasanya. Nggih. Halo, bisa dimengerti? Nggih. Yang keempat, Bisa. kandungan. Nggih. Kandungan zat makanan apa yang ada pada tiap bahan penyusun produk tersebut. Ngerti? Bedanya dengan nomor 3 ngertos nggih? Nggih. Bedanya dengan nomor 3 bisa dimengerti? Saged. Bisa. Saged. Jadi ini bahannya yang keempat kan kandungan gitu ya. Bahan sama kandungan zat beda loh nggih. Nggih. Nggih ya wes. Kemudian masukkan data kamu pada tabel 4.1. Berarti nanti satu kelompok tulis tangan apa ketik maunya? Tugasnya. Ketik. Tulis tangan. Tulis tangan aja. Tulis tangan. Ibu. Tulis tangan. Ah ya wes. Tulis tangan. Meskipun kelompok tapi tetap nulis sendiri-sendiri nggih, gak perwakilan. Nggih. Ya wes. Terus data komposisi bahan makanan, nama produknya apa, kemudian bahan utama penyusun produk yang tertera pada kemasan, bahannya, kemudian kandungannya. Kira-kira bisa dimengerti? Bisa. Oke. Di sini kan ada 3 baris, berarti produknya ada berapa? 3. 3. Kebanyakan tamboten? Betul. Boten. Nggak perlu dikurangi nggih berarti. Nggih. Berarti aman menyediakan 3 kemasan mie instan. Maunya di kertas folio atau HVS? Folio. 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 Berarti nanti kemasan produknya direkatkan di folionya. Kemudian yang bawahnya diberikan tabel. Bisa dimengerti kira-kira? Bisa. Oke, jadi bagian atas folionya direkatkan produknya yang diamati, kemudian bawahnya dibuat napa? Tabel. Oke. Setelah itu ada diskusi. Berarti sampean menjawab 2 pertanyaan yang ada di paket. Kira-kira bisa dimengerti apa enggak? Bisa. Bisa. Oke, bisa. Kemudian simpulan. Jadi yang disiapkan tadi berapa produknya? 3. 3, pinter. Yang perlu dicari tahu apanya? Bahan utama. Dan kandungan zat makanan. Pinter. Pinter. Setelah itu menjawab pertanyaan diskusi, ya. Baru menuliskan apa? Simpulan. Jangan lupa ditulis identitasnya. Berarti identitasnya nama kelompok. Nanti karena nulis sendiri-sendiri, berarti pas namanya dilingkari. Kertas nggih. Nggih. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Boten. Soalnya sudah pukul 8.54 nggih. Bentar. Kita tanya jawab sebentar tentang yang kita pelajari hari ini. Nanti yang bisa pakai menu angkat tangan nggih? Nggih. Pertanyaan pertama, mengapa kita butuh makan?
Safira, silakan. Makanan merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh, manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Oke, sebagai sumber energi. Yang lainnya barangkali mau berpendapat mengapa butuh makan. Rani, silakan. Untuk bertahan hidup. Untuk bertahan hidup kan Safira, wau sampun. Lainnya. Rodri, silakan. Untuk mendapatkan energi. Energi, sami kali Safira nggih. Misalnya yang lain untuk napa pertum? Oh ya wes, Akasya. Pertumbuhan ya Remia. Akasya silakan barangkali mau berpendapat. Akasya habis angkat tangan. Sudah dijawab, Bu. Sudah dijawab yang mana? Pertumbuhan badan dengan otak. Pertumbuhan badan dengan otak. Ya wes, tak apa-apa. Tak tambahkan poinnya juga Akasya. Kemudian pertanyaan kedua. Belum Ran, belum. Kapan kok wis angkat tangan sih Ran, dorong. Bu, kepitek. Oh, kepitek. Pertanyaan kedua, kandungan yang ada pada makanan? Contohnya. Bentar. Yang lainnya barangkali ada yang mau berpendapat. Ini tetap ya, Rodli, Jasinda, Safira, Rani. Barangkali yang lainnya mau berpendapat. Ya, Akasya. Akasya. Protein. Ada lagi yang mau, Rani? Lemak dan vitamin. Lemak dan vitamin. Rani 24. Oke. Rodli? Nutrisi, karbohidrat. Vitamin sudah nggak, karbohidrat belum, mineral. Oke. Ada lagi barangkali? Sudah, enggak ada? Oh. Enggak ada? Sampun, ya wes. Jadi hari ini kita belajar mengapa kita butuh makan. Di antara jawabannya kita butuh energi untuk melakukan aktivitas. Selain itu juga untuk pertumbuhan atau memperbaiki sel-sel yang rusak dan seterusnya. Nanti dipelajari lagi. Kemudian kandungan yang ada pada makanan selain karbohidrat juga ada vitamin, mineral, protein, lemak dan seterusnya. Nanti dipelajari lagi di ini di materi pertemuan selanjutnya insya Allah. Pun saya minta on cam sebentar. Pinter. Ya Remia kok dimatikan lagi? Ya, pinter. Johan, ayo Johan. Ayo lainnya Akasya, Andanu, Nisa, Ferdi, Fegiza, Sultan. Nah, ikut Johan kelihatan. Nah, Ferdi, ayo Ferdi, Andanu, Anissa. Bentar, 8G. 8G, 28, 10, 21. Pun terima kasih. Kita akhiri dengan doa bersama-sama, nggih. Saya harap on mic semuanya. Robbana atina. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Untuk tugasnya tadi insya Allah dikumpulkan ketika PTKM 8G. Jadwal PTKM minggu depan kan masih PJJ. Bisa dimengerti? Bisa. Pintar. Sekian dari saya. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Untuk segala kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih untuk kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.